Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wilda Septiliana. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana mengenai penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana korupsi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak atau impartiality, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan golongan tertentu. Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari, media masih memberitakan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, baik pegawai negeri maupun pejabat negara. Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi extraordinary crime. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya. Selain itu juga dapat membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Mekanisme pra-peradilan dalam sistem pra-peradilan pidana. Pra-peradilan sendiri diartikan sebagai proses atau tindakan yang dilakukan sebelum suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi, dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran material. Dapat disimpulkan di sini bahwa pra-peradilan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum proses peradilan itu sendiri dilakukan. Tujuan dari pra-peradilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya lembaga pra-peradilan ini, setiap tindakan yang merongrong hak asasi manusia, apalagi terkait tindak pidana korupsi, duduk di bawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun horizontal, dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Prosedur hukum penghentian penyidikan perkara korupsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu SOP SP3 di Kepolisian, SOP SP3 di Komisi Pemberantasan Korupsi, SOP SP3 di Kejaksaan Republik Indonesia. Peran pengawas eksternal dalam penanganan perkara korupsi. Yang pertama itu adalah peran Kompolnas, yaitu Komisi Polisi Nasional, yaitu lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua yaitu ada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Yang keempat ada Dewan Pengawas KPK dan Pengawas Internal. Yang kelima ada peran pengawas eksternal menurut undang-undang. Yang keenam peran pengawas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Yang ketujuh ada peran pengawas dan kontrol masyarakat. 3 perkara korupsi. Yang pertama itu ada putusan PN Jakarta Pusat nomor 4/Pitprap/2010/PN Jakarta Pusat. Hakim yang memeriksa perkara permohonan pra-peradilan ini berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan pemohon. Dalam pembuktian hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material. Jadi yang diutamakan adalah substantif, apakah benar termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara diam-diam, maka yang menjadi tolak ukur adalah kepantasan atau kepatutan. Sehingga hal ini menjadi pedoman dalam bertindaknya aparat penegak hukum terhadap perkara yang ia tangani. Selanjutnya adalah ada putusan PN Boyolali nomor 1/Pra/2014/PN Boyolali. Bahwa pada pasal 109 ayat 2 KUHP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
Yang ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan adanya penghentian penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan kata lain, bahwa pemberitahuan SP3 yang dikeluarkan adalah suatu kewajiban. Dan jika tidak dilakukan, maka proses tersebut tentunya akan mengalami cacat formal. Yang ketiga, ada putusan PN Jakarta Selatan nomor 24 /PIT/PRA/2018 PN Jakarta Selatan. Karena tidak terdapat panduan buku dalam KUHP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa penghentian penyidikan dalam KUHP. Dalam fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan pendapatan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh pejabat Bank Indonesia, yaitu Siti CH Fadjriyah Budi Mulya, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat disangkakan telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan laporan tersebut juga diketahui Waris Sadono sebagai Deputi Bidang Penindakan pada KPK. Dalam hal ini, hakim sangat jeli dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim pra-peradilan tidak sependapat dengan pemohon bahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara material. Akan tetapi, sebaliknya, demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun risikonya, karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat. Analisis SP3 sebagai dasar pengajuan pra-peradilan pihak korban. Prinsip yang pertama itu ada prinsip prosedural. Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 bentuk pendekatan, yaitu normatif, administratif, dan sosial. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHP sebagai cerminan dari diterapkan serta dianutnya due process model dalam aspek pendekatan normatif peradilan pidana. Selanjutnya ada prinsip keadilan substantif. Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada legal justice atau keadilan hukum, moral justice atau keadilan moral, dan social justice atau keadilan masyarakat. Kekosongan hukum dan hakikat pra-peradilan. Kekosongan hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 konsep. Yang pertama itu kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya. Yang kedua, kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogi pun problemnya tidak terpecahkan. Sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu. Hakikat pra-peradilan sebagai jalan menuju keadilan substantif. Sebagai perwujudan keadilan substantif dalam melaksanakan suatu peradilan, maka peradilan pada dasarnya dapat menciptakan hukum sehingga putusan peradilan yang sudah diputuskan menjadi undang-undang atau menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait dalam pra-peradilan. Prinsip keadilan perlindungan hukum terhadap korban. Praktik hukum Indonesia lebih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku, padahal dalam suatu kejahatan yang terjadi dimulai dari adanya konflik antar individu atau masyarakat yang kemudian menimbulkan kerugian kepada korban, dan kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama dalam kajian tentang kejahatan. Hak asasi korban kejahatan dalam KUHP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas, kecuali hak pengajuan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik
yaitu dalam pasal 108 ayat 1 KUHP, dan hak menggugat ganti kerugian melalui pra-peradilan dalam pasal 80 KUHP, atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana pasal 98 Junto 99 KUHP. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan terhadap korban atau masyarakat. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung. Yang ketiga, proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata, tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah, yaitu antara hakim dan pelaku, sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban tidak ada sama sekali. Keadilan substantif sebagai kontrol hukum terhadap putusan SP3. Kontroversi putusan SP3. Polemik terkait SP3 material apakah dapat diajukan sebagai domain lapangan objek pra-peradilan seharusnya selesai setelah dikeluarkannya putusan pra-peradilan terhadap permohonan tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara peradilan. Disebabkan bahwa dalam penerapan hukum lalu dijumpai adanya hal-hal baru yang ditambahkan. Keputusan yang dilakukan oleh hakim akhirnya merupakan suatu lompatan dari penalaran yang logis kepada suatu penilaian. Keputusan hakim senantiasa tidak terlepas dari tujuan akhir keputusan hukum itu, yaitu keadilan. Keadilan substansif dalam kepastian hukum. Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum, maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak. Bagaimanapun bahwa semangat bangsa ini melawan korupsi tidak boleh surut walaupun hukuman terhadap pelakunya sering mencederai rasa keadilan publik. Putusan SP3 menurut pandangan hukum. Dalam memaknai pandangan terkait SP3 material memunculkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Terlihat dari apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua PN Jakarta, Lukas Prakoso, bahwa pada hakikatnya terdapat dua sisi pandangan hakim. Pertama, pandangan hakim yang berpendapat bahwa pra-peradilan tidak masuk ke ranah substansi, artinya keadilan prosedural yang dicari. Kedua, yang mengutamakan substansi. Pernyataannya ada dua rezim hukum di sini, juga satu rezim hukum acara yang satu rezim hukum acara material. Baik, terima kasih. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa perdebatan tentang pentingnya pengajuan pra-peradilan dalam perkara SP3 yang tidak dikeluarkan, namun perkara tidak kunjung diproses hukum bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama, membuka potensi perkara tersebut akan kehilangan hak dituntut di muka umum. Dalam hal praktik banyak ditemukan perkara korupsi yang tidak diproses namun tidak kunjung dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam memproses hukum suatu perkara korupsi merupakan amanat undang-undang, sehingga perlu adanya suatu kajian khusus yang melihat perspektif SP3 yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjadi kontrol horizontal penegak hukum tindak pidana korupsi melalui upaya hukum pra-peradilan. Kerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi perlu diawasi agar tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang bermuara pada keadilan masyarakat. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.